Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang relasi rekurens linear homogen maupun non homogen dengan koefisien konstanta. Nah, untuk relasi rekurens sendiri merupakan suatu fungsi yang didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri atau artinya ketika kita mau mencari suku ke n, maka kita perlu mengetahui nilai-nilai sebelumnya, yaitu an-1, an-2 dan seterusnya. Kemudian dikatakan homogen ketika an itu sama dengan 0. Dan koefisien konstantanya kita lihat dari fungsi ini, semua koefisiennya merupakan konstanta. Maka fungsi ini dinamakan suatu relasi rekurens linear homogen koefisien konstanta. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah membentuk fungsi ini, merubahnya ke bentuk yang lebih umum. Jadi kita mau ketika kita nanti ingin mengetahui nilai dari suku ke n, maka kita tidak perlu lagi mengetahui nilai-nilai sebelumnya. Artinya n-1, n-2 ini kita akan rubah ke n semua. Jadi bentuknya lebih umum. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita menggunakan persamaan karakteristik, yang kedua kita menggunakan fungsi pembangkit. Tapi untuk kali ini saya akan mengerjakan ini menggunakan cara biasa atau cara yang pertama, yaitu kita jadikan fungsinya menjadi persamaan karakteristik, kemudian kita substitusikan. Nah, kita rubah dulu ke persamaan karakteristik. an sama dengan an-1 plus 2 an-2, kita pindah ruas jadi an-1 min a min 2 an min 2 sama dengan 0. Kita jadikan persamaan karakteristiknya menjadi x pangkat 2 min x min 2. Nah, ini udah ada ya caranya di persamaan diferensial, cuman tinggal mengulas lagi. Nah, ini kita cari akarnya. Akarnya itu x min 2 dengan x plus 1 ya. Nah, dari sini kita temukan solusi sementara untuk akar-akarnya itu A1 sama dengan 2, dan untuk A2 nya itu sama dengan min 1. Nah, solusi umumnya untuk linear homogen adalah suku an A1 dikalikan dengan akar pertama pangkat n ditambah dengan A2 dikalikan dengan akar kedua pangkat n. Nah, di sini kan sudah ada akar pertama dan akar kedua, langsung saja kita masukkan 2 pangkat n A2 min 1 pangkat n. Nah, kemudian kita substitusikan ke nilai-nilai ini. Kan tadi diketahui A0 itu sama dengan 2 kan, A1 sama dengan 7. Nah, kita merubah, ini kan 0, berarti kita akan rubah ke pangkatnya 0 dan pangkatnya 1. Jadi bentuknya menjadi A1 2 pangkat n nya adalah 0 ditambah A2 min 1 pangkat 0 sama dengan 2. Sama caranya untuk yang kedua, yaitu A1 kali 2 pangkat 1, karena di sini 1 ditambah A2 pangkat min 1 dikalikan 1 pangkat 1 sama dengan 7. Nah, di sini mau kita substitusikan. Kita operasikan dulu. A1 dikali 2 pangkat 0 itu 1, berarti tetap ya, tetap A1 ditambah dengan ini juga tetap 1, jadi hasilnya A2 sama dengan 2. Untuk yang ini 2 pangkat 1 adalah 2 dikalikan dengan A1, jadi 2A1. Nah, ini min 1 pangkat 1 adalah min 1 dikali A2 adalah min A2 sama dengan 7. Kemudian kita eliminasi, kita tambahkan supaya bisa langsung ini hilang. Jadi langsung hilang ya ini. A1 tambah 2A1 adalah 3A1. 3A1 itu sama dengan 2 tambah 7, 9. Jadi A1 nya adalah
3. Kalau A1-nya ada 3, kalau A1-nya ada 3, berarti supaya hasilnya 2, A2-nya adalah, ya betul, A2-nya adalah min 1. Nah, kita temukan solusinya A1, A2 sudah kita temukan. Kemudian untuk akar 1, akar 2 sudah kita temukan. Kita kembalikan ke solusi umumnya. Kita sudah dapatkan solusi khususnya. Jadi, solusinya adalah ketika kita mau cari suku ke N itu dengan cara ini kan sudah temu 3, A1-nya kan 3, berarti 3 dikalikan dengan 2 pangkat N ditambah dengan karena ini min 1 ya, awas, jadi min 1 dikalikan dengan berapa? Min 1 pangkat N. Jadi sebentar dulu, bentuknya seperti ini. Nah, ini tuh sama aja dengan 3 dikali 2 pangkat N min 1 pangkat N. Ketemu untuk solusi yang pertama. Nah, bentuknya di sini sudah N semua ya. Kita tidak perlu lagi mencari N-1, N-2, kita tidak perlu lagi mencari nilai sebelumnya. Ini adalah solusi dalam bentuk umumnya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ini merupakan linear non-homogen. Nah, linear non-homogen, kenapa dikatakan non-homogen? Kalau homogen tadi dikatakan Fn-nya sama dengan 0. Kalau yang non-homogen itu karena ya ininya bukan 0 gitu ya. Nah, untuk caranya itu juga ada dua. Yang pertama dengan menduga derajat polinomnya, yang kedua dengan fungsi pembangkit. Namun ketika kita menduga derajat polinom itu nggak sekali langsung dapat gitu. Jadi untuk mempermudah kita akan menggunakan fungsi pembangkit. Jadi ini kita akan selesaikan dengan fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit itu gunanya apa? Ya gunanya supaya membentuk persamaan ini menjadi lebih general, di mana nanti ketika kita mau mencari suku ke N, kita tidak perlu lagi mencari nilai-nilai sebelumnya gitu. Kita tidak perlu mengetahui nilai N-1 dan seterusnya. Untuk fungsi pembangkit itu punya bentuk umumnya. Misalkan kita misalkan dengan Gx ya. Bentuk umumnya itu sigma mulai dari N 0 sampai tak hingga A N X pangkat N. Nah, ini merupakan bentuk umumnya. Kemudian kita akan step yang selanjutnya, yaitu kita akan mengalihkan masing-masing ruas dengan sigma dan X pangkat N. Jadinya seperti ini. Sigma N mulai dari 1 sampai tak hingga dikalikan dengan AN min 1 dikalikan dengan X pangkat N, itu sama dengan 7-nya juga kita sigma N. Nah, untuk 7 di sini kan tidak ada syarat N-nya lebih dari 1, maka tetap saja saya buat N-nya kita mulai N-nya dari 0 gitu. Nah, kenapa ini N-nya mulai dari 1 padahal bentuk umumnya mulai dari 0? Karena kita lihat di sini. Ini adalah N dan N-1. Ketika kita mulai dari 0, N-nya mulai dari 0, maka nanti ini jatuhnya negatif. 0 kurangi 1 kan negatif. Jadi supaya tidak negatif, kita mulai N-nya dari 1. Sedangkan untuk untuk konstantanya kan tidak ada ketentuan untuk mulai dari N1, maka kita mulai dari N sama dengan 0. Oke, selanjutnya ini akan kita sederhanakan. Sebelumnya kita perlu tahu dulu bentuk dari sigma AN pangkat XN. Ketika mulai dari 0, coba kita jabarkan. Berarti N-nya 0, berarti A0 X pangkat 0 ditambah dengan A1 X1 tambah dengan A2 X2 dan selanjutnya. Nah, ini adalah Gx ya, ini adalah Gx. A0 X0 itu sama saja berapa? Iya betul, sama aja 1 ya. Sama aja A0 ditambah A1 X1 tambah A2 X2 dan seterusnya. Ini merupakan Gx ya, ini merupakan Gx. Oke, kita lanjutkan dulu.
ini dikalikan masing-masing ya. Jadi sigma n mulai dari 1 hingga tak hingga an x kali n min sigma mulai dari n sama dengan 1 hingga tak hingga an min 1 x pangkat n sama dengan sigma n mulai dari 0 hingga tak hingga 7 x pangkat n. Nah, kita mau buat ininya itu sama. Ini kan masih n-1, ini masih e. Nah, ini biar n-1, maka n-nya kita keluarkan 1 supaya kan jadi berkurang 1 gitu. X-nya kita keluarkan 1 supaya biar berkurang 1. Itu sih apa namanya? Mudahnya penjelasannya seperti itu. Kita keluarkan 1, jadi sini x Nah, kalau sudah begini, kita bentuk ke nilai, kita bentuk ke sederhana lagi. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang ini. Jadi, ketika dia mulainya dari 0, maka kita bisa langsung menulisnya gx. Tapi karena dia mulainya dari 1, coba ya, kita akan coba sigma hingga ini mulai dari 1 ya. Mulai dari 1 berarti kan A1, X1 tambah A2, X2 tambah A3, X3 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau dengan GX itu kan yang tidak ada adalah ini A0. Jadi penulisannya itu bagaimana? Penulisannya ini adalah GX min A0 karena di sini tidak ada A0. Kemudian untuk ini, untuk yang kedua kan mulainya 1 dan di sini an-1, berarti sigma n sama dengan 1 an-1 x n-1. Berarti 1 kurangi 1 0 ya, a0 x0 gitu. Kemudian kita tambahkan A1, X1 tambah A2, X2. Nah, ini sudah GX. Nah, nanti kita tinggal kalikan depannya sini GX. Tapi kalau kita mau konsepnya sama seperti yang awal, kita coba ya, sama enggak ya kalau ini dengan yang ini tuh sama enggak? Ya, maksudnya X yang ketika sudah dikeluarkan atau belum dikeluarkan itu sama apa enggak? Oke, kita coba. Ini untuk yang X nya belum dikeluarkan ya. Jadi sigma mulai dari N sama dengan 1 hingga tak hingga an-1 X pangkat N. Jadi di sini kita mulai dari 1 min 1 kan A0 X pangkat 1. Kemudian yang kedua A1 X nya pangkat 2. Yang ketiga A nya 2 X nya pangkat 3. Nah, di sini kita untuk menjadi bentuk seperti ini, untuk menjadi bentuk GX maksud saya yang seperti ini, maka kita perlu keluarkan 1 X nya supaya bentuknya jadi seperti ini. Nah, sama kan dengan X, GX, sama dengan sebelum dikeluarkan nih hasilnya kan X, GX, atau setelah dikeluarkan hasilnya nanti juga X, GX gitu. Terserah mau yang mana, tapi intinya seperti itu ya. Nah, ini bentuknya yang pertama, untuk bentuk yang pertama itu adalah GX min A0. Jadi di sini adalah GX min A0. Bentuk yang kedua, ini untuk X yang sudah kita keluarkan, itu kan tinggal an-1 X pangkat n-1 itu kan ini. n-1 X pangkat n-1 adalah bentuknya adalah GX, berarti X, GX. Gitu ya.
Atau kalau nggak dikeluarin gimana? Nggak apa-apa, ya langsung aja pakai yang ini tadi. Jadi kita langsung pakai yang ini. Jadi yang ini kan, yang ini sama, nanti juga X, GX. Seperti itu. Sama dengan, nah ini 7, XN ini kan sama dengan bentuk umumnya ini. 7-nya di sini. Nah, ini sebenarnya sama dengan 7. 7GX itu sama dengan 7, gitu ya. Karena di sini masing-masing udah ada GX sama dengan 7. Kemudian kita mau kelompokkan dulu. Ini sudah ya, saya pindah dulu. Kita mau kelompokkan untuk yang sama-sama punya fungsi GX itu dikalikan dengan ini adalah 1. Ini ada X di sini, berarti 1 min X ya. Mohon maaf tulisannya agak abstrak. Kemudian lanjut ke, nah ini kita pindah ke belakang jadi A0 ya. Jadi untuk GX nya saya ulangi sama dengan 7 plus A0 per, ini kita pindah ke bawah, 1 min X. Nah ini ketika kita rubah ke bentuk sigma menjadi, ini kan sebentar, 1 ini maksudnya GX itu, ini kalau dirubah itu bentuknya jadi 1 per 1 min X gitu. Jadi ini tuh sama aja dengan 7 plus A0 ya kan, dikalikan dengan 1 per 1 min X. Nah ini tuh sebenarnya bentuknya sama dengan ini gitu ya. Jadi 7 plus A0 itu dikalikan dengan sigma mulai dari N sama dengan 0 tak hingga 1N, kita ambil dari sini, ini kan 1X, 1 koefisiennya 1X kali X pangkat N. Nah kita ambil koefisiennya aja 1 pangkat N ya. Jadi 7 tambah A0 dikalikan dengan 1 pangkat N. 1 pangkat N berapa? Tetap 1 ya. Jadi hasilnya, solusinya adalah ini dia. Jadi untuk AN ketemu hasilnya adalah 7 plus A0. Ketemu solusinya. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.